Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hadis tematik. Baiklah, langsung saja di video ini saya akan memaparkan tentang yang pertama pengertian hadis tematik, yang kedua metode atau langkah-langkah penyelesaian hadis tematik, dan yang ketiga saya akan memberikan sebuah contoh penyelesaian hadis tematik. Langsung saja, yang pertama itu pengertian hadis tematik. Pengertian hadis terlebih dahulu. Hadis adalah perkataan, perbuatan, takrir yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis tematik adalah bagaimana cara memahami hadis Nabi Muhammad SAW berdasarkan tema yang ditentukan, seperti hadis tentang niat, hadis tentang puasa, hadis tentang zakat, sholat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah metode atau langkah-langkah penyelesaian hadis tematik. Yang pertama, kita harus menentukan sebuah tema yang akan kita bahas. Yang kedua, kita mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dengan tema yang telah kita tentukan. Yang ketiga, kita mengetahui asbabul wurud hadis tersebut. Yang keempat, mengetahui kualitas sanad, dan yang terakhir analisis hadis. Adapun metode tematik ini perlu dilakukan karena Nabi Muhammad SAW terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa sahabat yang tidak diketahui, yang tidak disampaikan kepada sahabat lainnya. Terkadang hadis dalam riwayat yang satu berbeda dengan hadis riwayat yang kedua. Banyak juga riwayat hadis yang kadang disampaikan secara ringkas, sedangkan pada riwayat lain disampaikan secara panjang dan lebar, padahal dalam satu tema. Baiklah, langsung saja saya akan ini adalah contoh sebuah penyelesaian hadis. Ini tentang hukum bekam saat berpuasa. Di sini saya mengumpulkan 4 hadis. Yang pertama itu hadis dari Ibnu Majah nomor 1669, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ayub bin Muhammad Ar-Raqi dan Daud bin Rashid, keduanya berkata. Telah menceritakan kepada kami Muammar bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Bishr dari Al-Amasi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membekam dan yang dibekam semuanya batal. Kualitas hadis ini sahih dan sanadnya sahih, dan semua sanadnya thiqah. Jadi hadis ini sahih. Yang kedua itu hadis dari Abu Daud nomor 2028, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Zaid bin Aslam dari seorang laki-laki sahabatnya, dari seorang sahabat Nabi SAW. Ia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah batal puasa orang yang muntah, orang yang bermimpi, dan orang yang berbekam. Hadis ini dhaif menurut Nasruddin Al-Albani. Terus kualitas sanadnya terputus. Yang ketiga, Ibnu Majah telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Zaid bin Abu Ziyad dari Miksam dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW melakukan bekam ketika beliau sedang berpuasa dan melakukan ihram. Hadis ini sahih karena sanadnya thiqah dan bersambung kepada sahabat. Hadis selanjutnya dari Imam Bukhari nomor 1803, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Ayub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW berbekam ketika sedang berpuasa. Hadis ini sahih karena sanadnya thiqah. Adapun asbabul wurud dari hadis-hadis tersebut, dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Turmudi dari Syaddad Ibnu Aus bahwa Rasulullah SAW pernah datang kepada seseorang di kota Baqi. Orang tersebut rupa-rupanya sedang berbekam. Beliau kemudian menggandeng saya. Saat itu kebetulan bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan. Beliau lalu bersabda, batalah orang yang melakukan bekam dan yang dibekam.
Diriwayatkan oleh Ibnu Imam Al-Baihaqi bahwa pada suatu saat Rasulullah lewat di hadapan tukang bekam. Hal ini terjadi pada bulan Ramadan. Dua orang yang melakukan bekam itu rupanya sedang asyik sambil membicarakan kejelekan orang lain sambil bergibah. Maka Nabi bersabda, "Batalah orang yang melakukan bekam dan yang dibekam." Lalu dari riwayat oleh Imam Ahmad bin Ibnu Abbas, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melakukan bekam dalam keadaan puasa dan ihram. Lalu beliau pingsan. Ibnu Abbas kemudian berkata, oleh karenanya berbekam itu dimakruhkan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka dari hadis-hadis di atas, batalnya puasa sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud di atas, bukanlah karena kegiatan berbekamnya, akan tetapi karena kegiatan menggunjing yang dilakukan oleh pembekam dan yang dibekam. Hal ini menunjukkan bahwa bekam tidak membatalkan puasa seseorang. Saat bekam, kondisi orang yang berpuasa bisa melemah dan pingsan karena banyak mengeluarkan darah, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hukum berbekam makruh, meskipun bekam tidak membatalkan puasa, tetapi lebih baik orang yang berpuasa tidak melakukannya, atau dalam kata lain, bekam dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa. Itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.